Sahabat FC30, salam hebat luar biasa. Waduh, kali ini saya akan membahas topik yang agak sedikit berbeda dari ratusan topik yang sudah pernah saya buat. Kali ini topiknya itu tentang masalah remaja dan masalah pasangan, masalah anak-anak muda, masalah yang dihadapi oleh rata-rata usia 15 sampai usia 25-an. Dan ini masalah yang tidak pernah, ini gejolak remaja ya menurut saya yang memang tidak pernah ada habisnya dibahas ya. Jadi ini berbicara tentang masalah kenapa kok pasangan itu tidak cocok. Jadi tips menemukan pasangan cocok. Nah, kalau tidak cocok bagaimana cara kita menghadapi kendala sama pasangan. Nah, ini dari pengalaman saya pribadi. Nah, bagaimana tips saya menghadapi kendala dan supaya menemukan pasangan yang tepat untuk mendukung karir kamu, mendukung usaha kamu, dan supaya bagaimana Anda berdua itu bisa langgeng. Dan seandainya kalau tidak langgeng, tidak cocok, apa yang harus dilakukan? Saya akan bahas semuanya selain satu ini. Jadi, saya sengaja mau membuat video kali ini karena kebetulan saya punya banyak murid yang selalu bertanya masalah yang serupa. Ini kalau saya sebut namanya masalah asmara ya, masalah asmara dengan pasangannya. Pak, kenapa kok begini? Kenapa pasanganku kok begini? Bagaimana kok pasanganku seperti ini? Tips supaya dapat pasangannya seperti ini. Nah, ini ada beberapa kebetulan saya sering dicurhati sama beberapa murid saya yang mana nanti saya percaya video kali ini bisa sedikit banyak menginspirasi Anda. Ini dari sudut pandang saya. Sekali lagi, dari sudut pandang saya. Yang lebih jauh, lebih pakar banyak. Tapi kalau Anda bertanya sama saya akan jawab dari sudut pandang saya. Ya, silakan. Ada yang mau tanya apa? Ayo, silakan. Ya, jadi saya ini kan pacaran sama pacar saya. Tapi bukannya saya dapetin bahagia, tapi saya tuh kayak merasa tertekan dengan sendirinya itu loh, Pak. Itu kan Tertekan. Kenapa ya? dengan sendirinya itu. Pacarannya itu berapa lama? Ya, baru 5 bulan 6 bulan. 5 bulan. Jadi setiap hari itu tertekan. Sejak hari pertama udah tertekan. 80% tertekan, 20% bahagia. Loh, kenapa kok bisa tertekan? Ya, Dari hari pertama itu? sebenarnya dari hari pertama itu sih, Pak. Oh, langsung tertekan. Jadi kamu tertekannya itu takut kehilangan dia atau? Bukan, karena pada saat waktu itu saya itu kan sebenarnya belum siap pacaran karena saya masih belum tahu sifatnya gimana. Iya. Namun dia tuh udah kayak nge status itu. Akhirnya saya dan berjalan sampai 5 bulan, bukannya saya dapetin bahagia tapi rata-rata tertekan. Malah tertekan. Oh, jadi kayaknya anak zaman sekarang itu sangat butuh status gitu ya. Kayaknya ya. Jadi status itu mungkin kalau status Facebooknya atau status IG-nya, wah, saya sudah resmi punya pasangan ini gitu. Terus kalau ngucapin selamat Natal dan Tahun Baru atau selamat Idul Fitri sudah sama gebetannya, jadi kelihatannya keren supaya nggak diolok-olokin jomblo gitu ya. Nah, inilah saya rasa ketidakdewasaannya anak-anak muda ya. Jadi menurut saya ini ada satu problem psikis supaya tidak diolok-olok sama status sosial. Jadi gini, manusia itu memang makhluk sosial. Jadi memang sangat tidak nyaman kalau kita diolok jomblo ya, sangat tidak nyaman kalau kita diolok bucin ya. Itu memang jokes-jokes yang sangat populer zaman sekarang. Nah, saran saya sih tips pacaran yang baik. Namanya juga pacaran ya. Pacaran itu kan proses saling mengenal satu sama lain. Tidak bisa kita memaksakan dia harus jadi pasanganku suatu hari, nggak bisa. Nah, jadi tips saya, kalau misalkan Anda menghadapi hal seperti ini, nomor 1, tips pacaran yang sehat itu sama seperti saya berikan di konten SW30, yaitu apa? Saling memberi, saling mendukung. Nah, itu pacaran yang sehat. Bukan saling menuntut. Ya, saya ulangi ya, saling memberi, saling mendukung, bukan saling menuntut. Nah, kalau Anda tertekan tadi, ini anggap aja si X ya, yang konsultasi sama saya sih. Namanya saya samarkan, si X. Jadi, dia ini tertekan, sejak hari pertama dia udah tertekan. Nah, ini ciri-ciri pacaran yang tidak sehat. Nah, apalagi tambah hari tambah tertekan gitu ya. Semakin hari semakin tertekan. Jadi kalau malam nggak ngucapin I love you gitu diomelin gitu ya. Nah, betul ya kan. Malam kalau nggak telepon gitu langsung diomelin gitu ya. Nah, ini kayak pacaran sama anak SD aja kayaknya ya kan. Nah, menurut saya yakin ya ini juga dihinggapi para remaja. Kalau Anda menghadapi hal seperti ini, ya, tips saya 1, toh namanya juga masih pacaran. Pacaran tidak harus jadi
status itu nomor 2 ya. Jadi ketidakdewasaan anak-anak muda jam. Buat apa Anda punya status tapi suatu hari harus saling menderita? Ya, lebih baik kita secara bijak, kalau memang pacaran itu tidak cocok, ya harus dihentikan. Gitu loh. Lebih baik berteman dan bersahabat. Karena pacaran yang baik itu justru saling kangen ya, istilahnya saling rindu. Bukan saling tertekan. Ketemu jadi takut, ketemu jadi stres. Mukanya bete. Nah, itu udah ciri-ciri yang tidak sehat. Menurut saya seperti itu. Nah, jadi ciri-ciri yang sehat itu kita saling membutuhkan. Misalkan yang cowok lagi sibuk bekerja begini, yang wanitanya support. Butuh bantuan apa? Mas butuh bantuan apa? Kak butuh bantuan apa? Oh, saya bisa bantu selesaikan. Nah, itu namanya saling mendukung, saling giving. Begitu juga yang wanita. Mungkin yang wanita nggak punya kendaraan. Ayo saya jemput. Itu, ya kan? Nah, saya jemput. Nah, itu saling giving, saling perhatian. Bukannya kita ketemu itu tambah stres. Nggak seperti itu, ya. Jadi, saya rasa kalau pacaran yang sehat itu seperti itu. Oke, kira-kira kendala apa lagi? Apa lagi? Ya, Pak. Gimana kita tahu kalau pasangan kita itu ternyata nggak buat kita, sama gimana kita tahu kalau pasangan itu pas buat kita? Gimana kita bisa tahu kalau pasangan itu pas buat kita? Ini pertanyaan yang menurut saya itu jawabannya itu sederhana, tapi tidak mudah. Kenapa saya katakan? Jawabannya sederhana, yaitu if you never try, you never know. Kamu hari ini tahu nggak makanan itu cocok di lidahmu atau tidak kalau kamu nggak coba? Ngerti maksud saya? Ya. Jadi artinya ya bukan berarti kamu nyobai pasanganmu, ya bukan. Tapi dicoba itu dalam arti, yuk kita jalan bareng yuk. Namanya anak muda ya kan, kita jalan bareng, kita cocok nggak? Ya, cocok, jokesnya cocok nggak? Ngobrol itu bisa 2 jam itu bahannya ada aja. Iya kan? Bukan ngomong 5 menit habis itu bingung. Tenot, kita mau ngomong apa gitu. Nah itu kan berarti tipikal kita nggak nyambung sama pasangan kita. Dan pasangan kita nggak nyambung. Kita lagi ngomongin anjing, dia ngomongin kucing. Lo nggak cocok. Kita ngomongin luar negeri, dia ngomongin kuliner. Lo kan nggak nyambung. Kita lagi ngomong masalah kita, dia lagi ngomong masalah orang tuanya. Lah ini kan nggak nyambung. Nah, ciri-ciri nyambung itu adalah saling mendengar. Topiknya ada aja. Ya kan, saling mengisi. Nah, itu ciri-ciri yang cocok. Dia tidak harus cantik, tidak harus ganteng, tidak harus kaya, tidak harus keren. Ya kalau cantik, ganteng, kaya, keren itu bonus. Iya kan? Tapi yang penting kan nyambung. Iya kan? Nyambung. Nah, ketika nyambung, bonusnya kaya, bonusnya keren. Iya kan? Bonusnya sehat, bonusnya ganteng, bonusnya cantik, itu bonus. Nah, anak-anak muda ini seringkali kelirunya di sini. Ya, dia cari yang cantik, yang ganteng. Salah? Ya nggak salah. Cantiknya yang kaya, carinya yang tinggi, yang putih kayak drakor gitu, ya kan? Boleh, boleh. Ya, tapi masalahnya ketika ngobrol nggak nyambung. Ya kan? Isinya berantem melulu. Akhirnya tell me, telat mikir, tetop. Nah, inilah akhirnya pacaran itu pacaran semu, pacaran fisik menurut saya. Anda mencintai dia karena fisik, karena yang tampak di luar, mobilnya keren, rumahnya bagus, orang tuanya kaya, itu kan di luar semua, betul ya? Nah, jadi fisiknya bagus. Percaya sama saya, wanita itu cantik, tapi setelah punya anak 5 ya enggak cantik sudah. Nah, ini anak muda kadang nggak paham, ya kan? Mau operasi sana, operasi sini, sedot lemak sana, sedot lemak sini, ya tetap tambah mengerikan suatu hari. Iya kan, bukannya tambah cantik. Begitu juga cowok, wah dulunya ganteng, keren, gagal lah suatu hari 40 tahun lagi dari sekarang ya, mukanya ya udah keriput semua, udah nggak ganteng lagi. Kadang-kadang, nah bagaimana kita bisa bertumbuh bersama dengan seorang pasangan itu adalah kita saling mengisi, kita saling memiliki ya, saling memberi gitu, bukan saling menuntut. Nah itu ciri-ciri pasangan yang baik. Nah kalau dia akhirnya menjadi orang yang kaya, dia menjadi anak orang yang sukses, dia fisiknya bagus, itu bonus. Ya, menurut saya boleh nggak Pak? Saya punya impian kayak gitu. Boleh, bukan nggak boleh. Tapi itu bukan yang paling utama. Karena yang paling utama itu kan yang di dalam, yang nggak kelihatan. Ngerti ya? Ya, yang di dalam itu apa? Ya, perasaan kita, hati kita. Bagaimana saling mensupport ketika kita jatuh. Karena hidup itu kan nggak selalu mulus ya. Kadang ada naik, kadang ada turun. Ya, kita semuanya pengen mulus, tapi hidup itu nggak gitu. Hidup itu kadang ada sedih, ada stres. Betul ya? Nah hidup itu nggak selalu melulu ada tawa, ada gembira. Nah ketika kita sedih, stres, dia ada nggak di samping kita?
Dia ada nggak support kita? Atau dia malah bersenang-senang dengan orang lain? Nah, itulah menurut saya ciri-ciri yang cocok sih. Nah, ayo, ada apa lagi? Nanya. Selama pengalaman Bapak berhubungan, ada nggak kayak ternyata dia tuh ada ketidaksempurnaan di bagian sini gitu? Iya. Pasangan. Atau semuanya ternyata kayak mulus gitu? Atau ternyata ada yang nggak mulus gitu dari pengalaman? Duh, kalau namanya tujuannya pacaran itu apa? Pengenalan kan? Sama mobil aja ada test drive kok. Loh iya kan? Kalau nggak cocok, ya nggak usah dibeli. Sama kan? Lah pacaran itu tujuannya apa? Sebelum kita melangsungkan ke sebuah pernikahan, ya kan? Nah itu kan ada namanya persiapan. Saya sering bilang persiapan itu penting. Nah anak-anak muda ini kadang persiapan nggak punya. Ya, maunya langsung tancap gas saja. Nggak bisa begitu. Nah persiapan itu untuk kematangan apa? Kematangan mental. Makanya ada istilah pernikahan dini kan. Nah buat apa kok kita menyesal pernikahan dini? Saya selalu bilang ya, ini camkan baik-baik anak-anak muda. Mantan istri itu ada, mantan suami ada, yang nggak ada itu mantan anak. Ya, makanya pernikahan dini itu sudah menghasilkan buah, sudah menghasilkan anak, dan akhirnya nggak ada itu namanya mantan anak, ya kan? Mantan orang tua itu nggak ada, yang ada orang tua kandung kan, atau orang tua asuh kan gitu ceritanya. Ya, ada diasuh sama siapa kan? Nah orang tua kandung kita nggak akan pernah bisa berubah karena kita ini darah biologisnya orang tua kandung kita. Nah, ketidaksempurnaannya anak-anak muda itu kan di sini seringkali memaksakan segala sesuatu itu pikirnya pacaran itu seindah di drama Korea gitu. Ngerti ya? Waduh, minta cowok yang romantis gitu ya, badannya wangi. Lah kerjanya kerjaan buruh lah, mau wangi gimana gitu loh. Iya kan? Akhirnya si wanita ini menghayal terus gitu loh. Nah si pria juga sama, wah pengennya yang cantik seperti kayak di drama Korea juga, tapi dia juga menghayal. Loh Pak, boleh nggak Pak buat impian? Loh boleh, tapi ya sama-sama cek diri masing-masing lah. Iya kan, lah kamu sendiri sudah layak nggak gitu loh, dapat pasangan yang seperti itu. Tapi sekali lagi itu yang di luar. Tapi yang paling penting kita yang di dalam. Nah, jadi ada nggak yang ketidaksempurnaan ya pertanyaannya tadi? Ya pasti ada. Nah justru adanya pasangan itu apa? Kan saling melengkapi. Saya sudah bilang, pasangan itu harus memberi, bukan menuntut. Kalau pasangan itu menuntut, ya itu berarti keliru menurut saya. Pasangan itu harus giving. Ketika giving kita saling melengkapi. Nah kalau dari awal-awal kita sudah berdiri di egonya kita sendiri. Kamu salah. Kita juga berdiri di diri. Nah dari awal sudah nggak sepaham, lebih baik putus. Ya, putus itu artinya apa? Lebih baik kita nggak usah lanjutkan hubungan itu. Ya, dan begitu juga ada anak-anak muda yang trauma pacaran. Kenapa? Takut sakit hati. Sakit hatinya tuh sakitnya tuh di sini, ya toh. Jadi takutnya pacaran. Sampai pacaran pun takut, trauma. Loh kan lucu menurut saya. Ngapain trauma? Ya kan? Kalau kamu trauma, kamu baper, takut pacaran, ya berarti lain kali ya kamu takut menikah. Iya kan? Jadi lebih baik Anda usah menikah sekalian. Nah lucunya menikah dituntut oleh negara, dituntut oleh keluarga, dituntut oleh agama. Wah ini Indonesia banget ini. Indonesia itu kan menikah itu karena tuntutan agama, tuntutan keluarga. Coba kalau sesekali kita lihat orang Barat, orang Jepang, malah sekarang kadang nggak mau menikah. Dia happy dengan kesendiriannya sendiri. I'm happy, duit-duitku sendiri gitu. Tambah pacaran raktir terus gitu ya kan. Duit habis terus, gajian habis terus gitu. Akhirnya sampai tengah bulan mau pinjam sama siapa gitu. Nah, ini kan banyak anak-anak muda ini kelirunya di sini. Nah, jadi apakah Pak? Nah, berarti setelah dengar gini sebaiknya gimana dong Pak? Apakah saya harus menikah? Lah kalau Anda menikah karena terpaksa? Nah, ini ada cerita lucu. Saya pernah dicurhati anak muda. Kenapa kamu menikah? Saya tanya, apa tujuan kamu menikah? Ya soalnya ini Pak, adik saya mau menikah Pak. Loh kan lucu menurut saya. Ayo, Indonesia banget gak ini? Adik saya mau menikah. Jadi daripada saya kedahuluan adik saya, ya kakaknya harus menikah duluan. Berarti kamu menikah ini karena terdesak status sosialnya adik. Nah, terus besok kamu cari aja wanita di pinggir jalan itu langsung, kan gelem gak dadi bojoku? Mau gak langsung jadi istriku gitu? Ya enggak begitulah. Nah, ini kekeliruan pasangan yang pertama. Kedua, ya kan? Nah, ini Indonesia banget ini. Kenapa kok mau menikah? Ya kan? Ya karena disuruh ibu, Pak. Ibu malu soalnya. Anaknya perawan tua, sudah umur 27 kok belum menikah. Loh, lah iya, saya kebanyakan pilih-pilih katanya. Gini ya,
Menikah itu ujung-ujungnya cuma satu. Apakah kamu siap atau tidak? Kalau nggak siap, jangan dipaksakan. Paham ya maksud saya? Jadi, anak muda itu seringkali, loh tapi saya belum siap Pak. Lah siapnya kapan? Nah iya, yang tahu jawabannya siap atau tidak adalah kamu dan pasanganmu. Gitu loh. Ya, kamu jalaninya gimana? Kalau jalaninya kok terseok-seok, setengah mati, ya lebih baik kita putus. Terus kita cari pasangan yang baru. Kan gitu ceritanya. Wah saya nggak mau pacaran sama orang ini antik. Nggak ada ceritanya orang antik itu. Iya kan? Kalau museum barang antik banyak itu di museum. Justru manusia antik ketemu sama orang antik, ketemulah dua orang ini saling melengkapi. Double antik kan gitu ceritanya. Iya kan? Waduh, saya ketemu pasangan ini keras kepala. Lu nggak apa-apa. Keras kepala itu ada bagusnya. Kalau dia orang keras kepala itu seringkali punya prinsip. Menurut saya tetap ada sisi positifnya, ada prinsipnya. Nah, mungkin prinsip dia selama ini tidak sejalan, ya kan? Nah, kalau prinsipnya bisa sejalan, keras kepala itu bagus. Justru saya lebih suka orang keras kepala daripada orang yang nggak punya prinsip. Loh, kalau nggak punya prinsip, kamu sama ini iya ya, oke. Kamu sama ini iya, mati lah. Kalau kayak gini ceritanya kan besok-besok bahaya dong. Orang nggak punya prinsip. Ya paham ya? Nah, itu kurang lebih ketidaksempurnaannya seperti itu. Ayo, mau tanya apa lagi? Sudah cukup sih Pak. Itu yang selama ini yang saya alamin. Dan terima kasih udah dijawab. Nah, ini sisi pertanyaan seorang cowok ya. Jadi silakan komen di menit keberapa kata-kata saya yang menurut Anda itu paling pas dan paling sesuai ya. Dan tolong mention pasanganmu. Kalau pasanganmu nggak bisa dinasehati, cuma dua jalan. Share video ini biar Pak Chandra yang nasihati. Atau kedua, misalkan Anda share video ini pacarmu tambah tersinggung, tambah nggak mau dengar. Ya saatnya kamu dan pasanganmu harus putus. Tidak usah dilanjutkan. Daripada hubungan itu ke depannya semakin tidak sehat. Dan justru malah terjadi hal-hal yang diinginkan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kan? Saya rasa seperti itu. Ya, saya mungkin cukup ya. Ini sesi sharing curhat di sini. Dan semoga sesi curhat ini bermanfaat untuk Anda. Tolong tulis di menit keberapa yang paling berkesan sama Anda. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.